Riset membuktikan, yuk sama-sama kita bongkar ya. Kemarin yang aku dibilang tutorial konyol, ini plastik ini kalaupun kita biarkan dia akan tembus karena dia nanti akan rapuh. Nah ini sama-sama kita buka apakah dia membusuk atau dia tumbuh akar nih, sama-sama kita buka. Kalian lihat ya, nggak ada sama sekali singkong yang busuk ya. Dan juga akarnya sobat dapat lihat ini. Nih ya. Berarti itu artinya plastik ini ternyata memiliki manfaat yang sangat besar sekali. Menanam seperti ini dengan cara stek tidur maka sudah dapat dipastikan akan memiliki buah yang lebih lebat. Jangan komentar yang negatif kalau belum mempraktekkan sendiri ya. Semakin banyak mata tunas yang tumbuh maka akan semakin lebat akar yang akan dihasilkan. Akar itu maka akan membentuk satu buah singkong itu sendiri. Cukup mudah sekali berbudidaya tanaman singkong agar dapat memiliki buah yang lebat dan besar. Hal yang paling pertama yang harus diperhatikan adalah media tanam itu sendiri. Buatlah gundukan semacam ini atau galengan, lalu kita harus memperhatikan tekstur tanah yang akan ditanami ini. Sebaiknya gunakan tanah yang mawur atau memiliki tingkat kegemburan. Kesuburannya bisa dilihat sendiri ya. Usia 3 hingga 4 bulan ini sudah siap panen. Di usia segitu buahnya itu sudah lengkap ya, sudah tinggal masa pembesaran. Menanam singkong agar dapat menghasilkan buah yang lebat. Temanya tetap ini ya, karena saya pikir ini sangat bermanfaat sekali dari apa yang saya bahas. Nah, tentu itu mudah sekali ya. Orang melakukannya, menanam singkong agar bisa menghasilkan buah yang banyak maupun panen yang lebih melimpah. Tapi yuk sama-sama nih kita cermati dari apa yang dilakukan kebanyakan orang. Menanam dengan cara stek berdiri seperti ini bisa disaksikan ya. Seperti yang saya ungkapkan, tumbuhnya mata tunas itu dari seperti ini di bagian bawahnya ya. Terus kemudian ini juga sama, sudah mau keluar akar dan yang di bawah pun sama. Nah ini saya rasa perlu kita kembangkan lagi. Jika kita menanam singkong dengan cara berdiri seperti ini, kalau terlalu dalam maka di bawahnya nanti akan terjadi faktor pembusukan. Jadi kalau mau menanam, sobat dapat menanamnya itu 3 mata tunas ini aja yang ditancapkan. Jadi supaya nanti tidak terjadi adanya faktor pembusukan. Lalu prakteknya, yuk sama-sama kita buktikan. Yang tumbuh menjulang ke atas 1 mata tunas atau 2 mata tunas, buahnya lebih banyak yang mana? Buahnya lebih banyak yang 2 mata tunas. Silahkan dibongkar, buktikan sendiri. Kalau memang sudah demikian, lalu bagaimana solusi yang lebih baik supaya nanti dapat menghasilkan berlipat-lipat jauh lebih banyak daripada yang dilakukan oleh orang pada umumnya? Karena ternyata faktanya kalau yang tumbuh menjulang itu hanya 1 mata tunas saja, katakanlah tumbuh 1 pohon dibanding dengan 2 pohon, banyak yang 2 pohon. Kenapa ini singkong ini tidak kita tumbuhkan tunas yang banyak? Nah, supaya menghasilkan buah yang banyak pula. Nah, ikuti treatment ini sampai selesai. Saya akan menunjukkan cara tanam yang lebih baik daripada tanam stek berdiri. Semakin banyak mata tunas yang tumbuh, maka akan semakin lebat akar yang akan dihasilkan. Akar itu maka akan membentuk 1 buah singkong itu sendiri. Nah, maka di sini saya ingin memperkenalkan dari hasil praktek saya kemarin yang di debat katanya tanam singkong belah 4 stek tidur. Itu kemarin banyak yang komen macam-macam ya. Ini kita sudah tumbuh sekarang dan saya akan membuktikan. Ini dari ujung tumbuh ya mata tunas dan kemudian di ujung sini juga tumbuh mata tunas. Akarnya lebih banyak. Coba kita lihat di ujung di sini. Akar ya. Ini juga akar. Terus kemudian ini juga akar. Dapat dilihat ya. Akar-akar ini semakin banyak maka nanti buahnya pun akan semakin banyak. Ini juga akar. Bisa disaksikan sendiri ya. Bahkan di sini pun juga sama. Nah, kalau sudah demikian, sobat, maka yang harus kita lakukan adalah pengendalian dari mata tunas. Kalau memang kita menanam singkong ini difokuskan untuk daunnya, dari tunas yang tumbuh ya maka harus kita biarkan gitu. Paling tidak kita kan dapat menghemat bibit yang kita tanam.
Nah, nanti kelemahannya pun saya akan ulas. Ini saya berbicara tentang kelebihannya dulu. Tapi kalau mau difokuskan terhadap pembuahan, ini saya anjurkan maksimal tinggalkanlah ya mata tunas dari yang ujung kanan dan yang kiri ini. Kalaupun nanti dia tumbuh di sini terlalu banyak, silahkan dipangkas. Itu kalau difokuskan untuk buah ya. Sisakan 2 hingga 3 mata tunas saja. Nah, ini sama-sama yuk kita bongkar ya. Ini saya menanam dengan cara tidak belah 4 ya. Kalau yang tadi belah 4 yang saya tunjukkan, ini dengan cara stek tidur. Dia seperti ini, dia tumbuh ini sudah 3 mata tunas ya, yang menjulang ke atas. Akarnya pun tentu lebih banyak. Ini sobat dapat lihat ya. Tuh. Dan kemarin saya bungkus plastik seperti ini, tujuannya supaya tidak terjadi faktor pembusukan. Nah, maka saya anjurkan kalau menanam singkong lebih baik dengan cara sistem stek tidur. Secara prakteknya ya, dari bibit yang sudah tumbuh, sama-sama sudah tumbuh, kita dapat saksikan. Ini dia hanya 3 mata tunas yang ditancapkan ke bawah ya. Jadi areal dia akan memberikan buahnya itu ya di 3 mata tunas ini. Atau maksimal 4, cuma buah yang di atas itu pasti dia akan lebih sedikit. Kalau terlalu dalam dia maka akan busuk. Nah, ini medianya kan sangat terbatas sekali. Kalaupun nanti dia akan menumbuhkan akar di sini, maka dia akan berhimpit-himpitan singkongnya. Coba 1 singkong segini, 2 singkong seberapa, ya kan? Maka akan berhimpit-himpitan. Nah, seperti ini ya. Kemarin saya memberikan solusi ya, cara menanam singkong stek tidur selain dapat menghemat pembibitan dalam jangka yang lebih luas, ini pun kesuburannya lebih kita dapat mengontrol kalau dengan cara sistem terbuka separuh seperti ini. Tapi saya anjurkan menanamnya lebih baik dengan cara dipendam 1 hingga 1,5 cm. Nah, ini sebagai riset saja. Dia akan banyak tumbuh mata tunas ini ya, dapat kita lihat 1, 2, 3 ya. Ini 4. Ini nanti juga di sini akan tumbuh ya, 5. Nah, secara praktik yang saya lakukan, kalau dia diperlihatkan menanam dengan cara separuh seperti ini, maka dia akan segera mata tunas itu tumbuh dengan sangat cepat, sehingga nanti akan berhimpit-himpitan. Tapi kalau kita menanamnya dengan cara sistem kubur, kita kubur, maka tumbuh yang paling awal itu di ujung sebelah kanan, di ujung sebelah kiri. Nah, itu perbedaan menanam dengan cara sistem kubur ataupun hanya sebagian yang dipendam. Kalau ada pertanyaan lebih bagus yang mana Bang, yang dipendam separuh atau yang dipendam full? Saya menjawab lebih bagus yang dipendam full ya, kurang lebih 1 hingga 1,5 cm. Nah, ini prakteknya ya. Tumbuhnya itu kalau dipendam full itu di ujung kanan dan di ujung kiri seperti ini. Nanti juga akan tumbuh mungkin menyusul beberapa tunas di sini. Tapi kalau tidak diperlukan untuk pembuahan, maka ya kita pangkas saja. Pokoknya maksimal kita sisakan itu 3 batang. Nah, kerugiannya sebetulnya menanam dengan cara stek tidur seperti ini yang sebelumnya belum pernah saya bahas. Dia itu panennya lebih lama. Karena kenapa? Dia membutuhkan waktu lama karena dia berfokus pada pembesaran batang terlebih dahulu. Tapi meski demikian, dia akan dapat menghasilkan pembuahan yang lebih lebat jika dibanding dengan tanam stek berdiri. Gitu ya. Saya rasa teman-teman ini dapat dijadikan sebuah timang-timang dalam menentukan menanam bibit singkong agar dapat menghasilkan buah yang lebih banyak, mau stek berdiri ataupun tidur itu bergantung dari tingkat keyakinan sahabat sendiri. Tapi yang saya lakukan semenjak saya sudah mempraktekkan, saya lebih baik menanam dengan cara stek tidur. Ya, keutamaannya seperti yang sudah saya sebutkan mungkin buat teman-teman ya, cara memilih bibit yang baik bagaimana, itu cara mengolah lahan yang bagus bagaimana, itu bisa dilihat di tayangan-tayangan videoku yang lalu ya. Saya ucapkan matur suwun.